Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya dari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Sahabat studi keislaman yang berbahagia, kajian kita kali ini akan membahas tentang sejarah Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Bani Umayyah atau sering juga disebut dengan dinasti Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam yang pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai dengan 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya yang beribu kota di Damaskus. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Syams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Sementara Bani Abbasiyah atau kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah ini dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Kekuasaan Bani Abbasiyah ini berlangsung kurang lebih 5 abad, mulai dari tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi, di mana kejatuhannya disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikit pun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad. Sahabat kajian studi keislaman yang berbahagia, secara lebih detail tentang sejarah Islam pada masa kedua dinasti tersebut akan kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah masa Bani Umayyah yang secara global masa atau sejarah Islam pada masa Bani Umayyah ini terdiri dari sejarah berdirinya, kemudian sistem pemerintahan, fase kemajuan yang dialaminya, dan fase kemunduran sampai masa kehancurannya, di mana masa kekuasaan dari dinasti atau Bani Umayyah ini berlangsung kurang lebih selama 90 tahun, dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Yang pertama, sejarah berdirinya Bani Umayyah. Dinasti Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi
atau tahun 41 Hijriah di Damaskus dan berlangsung hingga pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nama dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Abu Syams bin Abdul Manaf. Ia adalah salah seorang tokoh penting di tengah Quraisy pada masa jahiliyah. Ia dan pamannya Hashim bin Abdul Manaf selalu bertarung dalam memperebutkan kekuasaan dan kedudukan. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang politisi handal di mana pengalaman politiknya sebagai gubernur Syams pada masa Khalifah Utsman bin Affan cukup mengantarkan dirinya mampu mengambil alih kekuasaan dari genggaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tepatnya setelah Hasan bin Ali menyerahkan kursi kekhalifahan secara resmi kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam peristiwa Amul Jamaah. Oleh karena itu, Muawiyah bin Abu Sufyan dinyatakan sebagai pendiri dinasti Bani Umayyah. Dilihat dari sejarahnya, Bani Umayyah memang begitu kental dengan kekuasaannya, terutama pada masa jahiliyah. Dalam setiap persaingan, ternyata Bani Umayyah selalu lebih unggul dibandingkan keluarga Bani Hashim. Hal ini disebabkan Bani Umayyah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, Bani Umayyah berasal dari keturunan keluarga bangsawan. Kemudian yang kedua, Umayyah memiliki harta yang cukup. Dan Umayyah memiliki 10 anak yang terhormat dan menjadi pemimpin di masyarakat. Di antaranya Harb, Sufyan, dan Abu Sufyan. Keluarga Bani Umayyah masuk Islam ketika terjadi Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah yang dilakukan oleh Rasulullah pada tahun ke-8 Hijriah. Abu Sufyan diberi kehormatan untuk mengumumkan pengamanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang salah satunya adalah barang siapa masuk ke dalam rumahnya maka amanlah dia. Masuk ke dalam Masjidil Haram dan rumahnya Nabi SAW, maka dia juga akan merasa aman. Dengan ini banyak kaum dari kalangan Bani Umayyah yang berlomba-lomba untuk masuk Islam dan menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Muawiyah tumbuh sebagai pemimpin karir. Pengalaman politik telah memperkaya dengan kebijaksanaan dalam memerintah. Mulai dari seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah yang berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi yang telah menguasai ketiga daerah itu sejak tahun 63 sebelum Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah bapak pendiri dinasti Umayyah. Namanya disejajarkan dalam deretan Khulafaur Rasyidin. Bahkan kesalahannya yang mengkhianati prinsip pemilihan kepala negara oleh rakyat dapat dilupakan orang karena jasa-jasa dan kebijaksanaan politiknya yang mengagumkan. Muawiyah mendapat kursi kekhalifahan setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib berdamai dengannya pada tahun 41 Hijriah. Umat Islam sebagiannya membaiat Hasan setelah ayahnya wafat. Namun Hasan menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan umat Islam kepada Muawiyah, sehingga tahun itu dinamakan dengan Amul Jamaah atau disebut juga dengan Tahun Persatuan.
Dalam hal ini Muawiyah menerima kekhalifahan di Kufah dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Hasan, yakni yang pertama agar Muawiyah tidak menaruh dendam pada seorang pun dari penduduk Irak. Kemudian menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Yang ketiga, agar pajak tanah negeri Ahwas diperuntukkan kepadanya dan diberikan tiap tahun. Yang keempat, agar Muawiyah membayar kepada saudaranya Husain 2 juta dirham. Dan yang kelima, pemberian kepada Bani Hashim haruslah lebih banyak dari pemberian kepada Bani Abdus Syams. Dinasti Umayyah berkuasa selama kurang lebih 91 tahun, yakni dari tahun 661 sampai dengan 750 Masehi, dengan 14 khalifah yang dimulai dari Umayyah bin Abu Sufyan dan diakhiri Marwan bin Muhammad. Selanjutnya, sistem pemerintahan pada Bani Umayyah. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi kerajaan turun-temurun atau monarki. Kekhalifahan Muawiyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak dari umat Islam. Muawiyah memperoleh kekuasaan kecuali di Syria dan Mesir, dia memerintah semata-mata dengan pedang. Dalam dirinya digabungkan sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 91 tahun. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Adapun khalifah-khalifah besar dari dinasti Bani Umayyah ini adalah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri, kemudian Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Mereka berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Andalusia atau semenanjung Liberia yang sekarang menjadi Portugis dan Spanyol, dan menaklukkan berbagai kota dan daerah di bagian selatan Perancis. Mereka berhasil pula merombak dan dua masalah besar yang menunjukkan kemandirian suatu negara. Yang pertama ialah mengubah sistem administrasi pemerintahan menjadi bercorak Arab dan tidak lagi membutuhkan pegawai-pegawai asing yang pada mulanya dibutuhkan. Yang kedua ialah mencetak uang sendiri. Dengan berkuasanya Muawiyah, kekhalifahan berubah menjadi kerajaan, kemudian digantikan anaknya Yazid. Pada kekuasaan ini tidak berlangsung begitu lama, dikarenakan Yazid bukan orang yang mempunyai kemampuan dalam memerintah rakyatnya dengan politik penindasan yang tidak pernah dikenal oleh kaum muslimin sebelumnya. Kemudian kekuasaan diambil alih oleh Abdul Malik bin Marwan. Ia orang yang keras dan kuat serta sanggup mematahkan setiap perlawanan yang muncul. Dalam memerintah negaranya berdasarkan kekuasaan yang mutlak. Perubahan yang paling menonjol dari sistem politik yang dibentuk oleh Bani Umayyah diantaranya adalah yang pertama terkait dengan politik dalam negeri, yaitu pemindahan pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Keputusan ini berdasarkan pada pertimbangan politis dan keamanan.
Kemudian yang kedua, pembentukan lembaga yang baru atau pengembangan kembali dari Khalifatul Rasyidin dalam perkembangan administrasi dan wilayah kenegaraan yang semakin kompleks. Khalifah Bani Umayyah dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh beberapa al-kutab atau sekretaris yang meliputi pertama Khatib Ar-Rasail, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan pembesar-pembesar setempat. Kemudian yang kedua Khatib Al-Kharraj, yaitu sekretaris yang bertugas menjalankan penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga, Khatib Al-Juns, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Yang keempat, Khatib Al-Syurtah, yaitu sekretaris yang bertugas menjalankan keamanan dan ketertiban umum. Dan yang terakhir adalah Khatib Al-Qadi, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan dan hakim setempat. Yang kedua terkait dengan politik luar negeri. Politik luar negeri Bani Umayyah adalah politik ekspansi, yaitu melakukan perluasan di berbagai daerah kekuasaan di negara-negara yang belum tunduk pada Bani Umayyah. Wilayah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin sudah luas, akan tetapi perluasan tersebut belum mencapai batas yang tepat, dikarenakan masih selalu terjadi pertikaian dan pertempuran di daerah perbatasan. Ketika terjadi perpecahan-perpecahan dan pemberontakan-pemberontakan dalam negeri kaum muslimin, musuh yang di luar wilayah Islam telah berhasil merampas beberapa wilayah kekuatan Islam. Itulah politik yang dijalankan oleh dinasti Umayyah baik dalam negeri maupun politik luar negeri. Kemudian selama masa pemerintahan Bani Umayyah ini telah mengalami beberapa kemajuan. Masa pemerintahan Bani Umayyah yang berlangsung selama kurang lebih 91 tahun dengan 14 orang khalifah yang silih berganti, berbagai kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti ini. Dalam bidang administrasi misalnya, telah terbentuk berbagai administrasi pemerintahan yang mendukung tampuk pemimpin Bani Umayyah. Banyak terjadi kebijaksanaan yang dilakukan pada masa ini. Di antaranya yaitu adanya pemisahan kekuasaan, di mana terjadi dikotomi antara kekuasaan agama dan politik. Yang kedua, pembagian wilayah. Pembagian wilayah terjadi dalam 20 provinsi. Kemudian yang ketiga, bidang administrasi pemerintahan, organisasi tata usaha negara terpecah ke dalam bentuk dewan yang terdiri dari Departemen Pajak atau Dewan Al-Kharaj, Departemen Pos atau Dewan Muskilat, Dewan Rosail, kemudian departemen yang menangani kepentingan umum, Dewan Muskilat, dan Departemen Dokumen Negara atau Dewan Al-Khatim. Dan yang keempat, organisasi keuangan. Masih berpusat pada Baitul Mal yang asetnya diperoleh dari aset pajak tanah perorangan bagi non-muslim. Kemudian percetakan uang dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Yang kelima, organisasi ketentaraan. 6, organisasi kehakiman. 7, bidang sosial dan budaya. 8, bidang seni dan sastra, di mana pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik
terjadi keseragaman bahasa, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab, terutama dalam bidang administrasi. Selanjutnya, bidang seni rupa. Perkembangan ada seni ukir dan pahat terlihat pada kaligrafi atau khot Arab sebagai motifnya. Dan yang terakhir di bidang arsitektur, seperti kubah As-Sakhra di Baitul Maqdis, yaitu kubah batu yang didirikan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 91 Masehi. Pemerintah dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan menyediakan sarana prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, seniman, dan para ulama mau melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikuasainya, serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Dalam hal ini, di antara ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu adalah ilmu keagamaan, terutama tafsir dan fikih, dan ilmu sejarah dan geografi, ilmu pengetahuan di bidang bahasa dan sastra, dan bidang filsafat. Demikian berbagai perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Kekuatan dinasti Bani Umayyah selanjutnya mengalami kehancuran pada masa kekhalifahan Walid bin Yazid karena terjadinya peperangan yang dilakukan oleh Bani Abbas yang terjadi pada tahun 1032 Hijriah atau 750 Masehi. Selanjutnya, yang terakhir dari masa dinasti Umayyah adalah fase kemunduran. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Faktor-faktor itu antara lain, yang pertama adalah sistem pergantian khalifah yang melalui garis keturunan. Kemudian yang kedua, penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali bin Abi Thalib pada khususnya dan kepada Bani Hashim pada umumnya. Yang ketiga, pertentangan etnis antara Bani Qais dan Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam, kemudian makin meruncing sehingga sulit untuk menggalang persatuan dan kesatuan, serta memandang rendah kaum muslim yang bukan Arab atau kaum Mawali, sehingga mereka tidak diberi kesempatan dalam pemerintahan. Yang selanjutnya, lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang disebabkan oleh sikap hidup mewah di antara para khalifahnya. Dan yang kelima adalah adanya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas yang mendapat dukungan dari Bani Hashim dan golongan Syiah, serta kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. Dari kelima faktor tersebut yang secara langsung menyebabkan runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah adalah adanya revolusi besar oleh Abu Muslim. Gerakan ini didukung oleh Ali dan Utsman dari golongan Syiah yang ingin menuntut balas atas tewasnya Al-Karomani oleh Ibnu Sayyar dalam pertempuran merebut ibu kota Merv pada tahun 747 Masehi. Gabungan pasukan Abu Muslim dan golongan Syiah ini dapat merebut kembali kota Merv, dan Ibnu Sayyar beserta pasukannya di kota Sawat tahun 749 Masehi. Kota Merv dan seluruh kota Khurasan dikuasai oleh Abu Muslim Al-Khurasani, sedangkan penduduk setempat mengangkat sumpah setia baiat terhadap Abdullah bin Muhammad yang dikenal dengan Abu Abbas As-Soffa, pengganti Ibrahim Al-Imam yang wafat dalam penjara Bani Umayyah. Semula Ali dan Utsman, dua orang putra Al-Khurasani, membaiat juga.
Namun karena terbukti kedua tokoh ini melakukan komplotan rahasia, maka dijatuhi hukuman mati pada akhir tahun 749 Masehi. Berita pembaiatan itu mengejutkan Khalifah Marwan. Ketika itu Marwan baru saja selesai mengamankan pemberontakan di wilayah Armenia dan Georgia, dan beliau sedang berada di benteng Haran. Beliau kemudian mengutus 120.000 prajurit menuju ke selatan lembah Irak. Bala tentara tersebut mendapat perlawanan dari Bani Abbasiyah atas inisiatif Abu Aun. Kemudian dibantu oleh pasukan besar yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas atau Paman As-Soffa. Pertempuran tersebut terjadi sangat sengit, berhadap-hadapan, hanya dihadang Sungai Efrat. Kemudian Khalifah Marwan membuat jembatan guna dapat melakukan penyerangan, namun pasukannya dapat dihancurkan. Walaupun jumlah bala tentara Marwan lebih besar, tapi tidak dapat menundukkan semangat dari pasukan Abdullah Ali. Akhirnya tentara Marwan terus mengalami kekalahan, sehingga beliau mundur menuju Mosul, lalu menuju benteng Haran, namun pasukan Abbasiyah selalu mengejarnya. Selanjutnya Abdullah bin Ali memerintahkan saudaranya Saleh bin Ali untuk melakukan pengejaran terhadap Marwan II di Mesir. Dan pasukan Abbasiyah tidak mendapat perlawanan yang berarti dan penduduk setempat menyatakan kesetiaannya. Baiat terhadap As-Soffa, khalifah pertama dari Bani Abbas. Akhirnya Marwan II bersama pengiringnya ditemukan di sebuah biara di kota pelabuhan Abu Sir. Selanjutnya Marwan ditangkap dan dibunuh, kepalanya dikirim kepada As-Soffa. Dengan demikian maka berakhirlah dinasti Bani Umayyah di Damaskus dan kekuasaan sepenuhnya di tangan As-Soffa. Sahabat studi keislaman yang budiman, selanjutnya sejarah Islam pada masa Bani Abbasiyah yang berlangsung relatif lama, mulai tahun 750 sampai 1258 Masehi, atau kurang lebih selama 5 abad lamanya. Yang pertama terkait dengan sejarah berdirinya, kemudian sistem pemerintahan, fase kemajuan, dan terakhir fase kemunduran. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah ini, di mana perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju yang diawali dengan penerjemahan naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan, dan terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Para ahli sejarah tidak meragukan hasil kerja para pakar pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Terkait dengan berdirinya dinasti Abbasiyah ini, bahwa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah kelanjutan dari kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Berdirinya Bani Abbasiyah diawali dengan 2 strategi, yaitu yang pertama dengan sistem mencari pendukung dan penyebaran ide secara rahasia. Hal ini sudah berlangsung sejak akhir abad pertama Hijriah yang bermarkas di Syam dan tepatnya di Al-Hamimah. Sistem ini berakhir dengan bergabungnya Abu Muslim Al-Khurasani pada Jum'iyah yang sepakat atas terbentuknya
dinasti Abbasiyah. Sedangkan strategi yang kedua dilanjutkan dengan terang-terangan dan himbauan-himbauan di forum-forum resmi untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, berlanjut dengan peperangan melawan dinasti Umayyah. Dari dua strategi yang diterapkan oleh Muhammad bin al-Abbasi dan kawan-kawannya sejak abad pertama sampai tahun 132 Hijriah, akhirnya membuahkan hasil dengan berdirinya dinasti Abbasiyah. Berbagai teknis diterapkan oleh pengikut Muhammad al-Abbas, seperti sambil berdagang dan melaksanakan haji. Di balik itu terprogram bahwa mereka menyebarkan ide dan mencari pendukung untuk terbentuknya sebuah dinasti. Pendirian dinasti tidak semudah membalik telapak tangan dan tidak semudah meminum air, tetapi memerlukan tenaga dan usaha-usaha yang sampai mengorbankan nyawa dalam jumlah yang tidak sedikit. Dan ini bisa terlihat pada peperangan yang terjadi antara dinasti Umayyah dan pendukung berdirinya dinasti Abbasiyah. Dalam hal ini faktor-faktor pendorong berdirinya dinasti Abbasiyah dan penyebab suksesnya adalah: yang pertama, banyak terjadi perselisihan intern Bani Umayyah pada dekade terakhir pemerintahannya. Hal ini diantara penyebabnya yaitu memperebutkan kursi kekhalifahan dan harta. Yang kedua, pendeknya masa jabatan khalifah di akhir-akhir Bani Umayyah, seperti Khalifah Yazid bin Al-Walid, kurang lebih memerintah sekitar 6 bulan. Yang ketiga, dijadikannya putra mahkota lebih dari jumlah 1 orang, seperti yang dikerjakan oleh Marwan bin Muhammad yang menjadikan anaknya Abdullah dan Ubaidillah sebagai putra mahkota. Dan bergabungnya sebagian afrad keluarga Umayyah kepada mazhab-mazhab agama yang tidak benar menurut syariat. Kemudian hilangnya kecintaan rakyat pada akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah. Yang keenam, kesombongan pembesar-pembesar Bani Umayyah pada akhir pemerintahannya. Dan yang ketiga, timbulnya dukungan dari kaum Al-Mawali atau orang-orang non-Arab. Dari berbagai penyebab-penyebab di atas dan dengan ketidaksenangan Mawali pada dinasti Umayyah mengakibatkan runtuhnya dinasti dan berdiri dinasti Bani Abbasiyah. Hal ini dapat dilihat dengan bantuan para Mawali dari Khurasan dan Persia. Dinasti Abbasiyah kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi, atau kurang lebih selama 5 abad lamanya. Selanjutnya, terkait dengan sistem pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khilafah Umayyah, di mana pendiri dari khilafah ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah As-Soffa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, di mana pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, perubahan sosial, dan budaya. Sistem pemerintahan kekhalifahannya diambil dari nilai-nilai Persia. Para khalifah Abbasiyah memperoleh kekuasaan untuk mengatur negara langsung dari Allah, bukan dari rakyat, yang berbeda dari sistem kekhalifahan yang dipilih oleh rakyat. Kekuasaan mereka yang tertinggi diletakkan pada ulama, sehingga pemerintahannya merupakan sistem teokrasi. Khalifah bukan saja berkuasa di bidang pemerintahan duniawi, juga berhak memimpin agama yang berdasarkan
pemerintahannya pada agama. Khalifah Abbasiyah juga memakai gelar imam untuk menunjukkan aspek keagamaannya. Namun dalam hal pengangkatan mahkota, Abbasiyah meniru sistem yang dilaksanakan Umayyah, yakni menetapkan 2 orang putra mahkota sebagai pengganti pendahulunya yang berakibat fatal karena dapat menimbulkan pertikaian antara putra mahkota. Tetapi tradisi pengangkatan 2 mahkota tidak berjalan selama masa Abbasiyah ini. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode pertama tahun 750 sampai 847 Masehi disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Selanjutnya periode kedua tahun 847 sampai 945 disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga tahun 945 sampai 1055 Masehi merupakan masa kekuasaan dinasti Bani Buwayhi. Dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, periode ini disebut masa pengaruh Persia kedua. Selanjutnya periode keempat tahun 1055 hingga 1194 Masehi, masa kekuasaan Daulat Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Bani Seljuk. Dan periode yang kelima pada tahun 1194 sampai 1258 Masehi, masa khilafah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad saja. Selanjutnya terkait dengan sistem politik yang dijalankan oleh dinasti Abbasiyah ini adalah antara lain, pertama, para khalifah tetap dari turunan Arab murni, sementara para menteri, gubernur, panglima, dan pegawai lainnya banyak diangkat dari golongan mawali turunan Persia. Kemudian yang kedua, kota Baghdad sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan dijadikan kota pintu terbuka, sehingga segala bangsa yang menganut berbagai keyakinan diizinkan bermukim di dalamnya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Para khalifah dan pembesar lainnya membuka kemungkinan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sementara yang keempat, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia sepenuhnya. Dan yang kelima, para menteri turunan Persia diberi hak yang penuh dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mereka memegang peranan penting dalam membina peradaban Islam. Yang berikutnya, fase kemajuan. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Pada periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Masa pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini, sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Karena itu pembina sebenarnya dari Bani Daulah Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur. Di bidang pemerintahan, dia menciptakan tradisi baru dalam mengangkat wazir sebagai koordinator departemen. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak yang berasal dari Persia.
Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas dan Abu Ja'far al-Mansur, maka puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Khalifah Al-Mahdi, kemudian Al-Hadi, Harun ar-Rasyid yang memerintah pada tahun 786 sampai 809 Masehi, dilanjutkan Khalifah Al-Ma'mun, selanjutnya Al-Mu'tasim dan Al-Wasik, dan yang terakhir adalah Al-Mutawakkil. Pada masa Khalifah Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi pendidikan. Di samping itu terdapat pemandian-pemandian umum yang dibangun. Selanjutnya kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tidak tertandingi. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya secara politis, masa khalifah betul-betul kokoh, para khalifah betul-betul kokoh dan merupakan pusat kekuasaan dan politik dan agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Bani Abbasiyah mencapai puncak keemasannya karena terdapat beberapa faktor pendukung, di antaranya yang pertama, Islam makin luas, tidak di Damaskus tapi di Baghdad. Orang-orang di luar Islam dipakai untuk menduduki institusi pemerintahan. Yang ketiga, pemerintahan Abbasiyah membentuk tim penerjemah bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang keempat, rakyat bebas berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang. Yang kelima, adanya pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang keenam, dalam penyelenggaraan negara pada masa dinasti Abbasiyah ada jabatan wazir. Yang terakhir, fase kemunduran. Masa kemunduran dimulai sejak abad kedua. Faktor-faktor kemunduran ini tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama. Hanya karena khalifah pada periode pertama sangat kuat, benih-benih itu tidak sempat berkembang. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan Khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa faktor tersebut adalah yang pertama, adanya persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan dilatar belakangi oleh persamaan nasib kedua golongan ini pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. Budak-budak bangsa Turki dan Persia dijadikan pegawai dan tentara. Mereka diberi nasab dinasti dan mendapat gaji. Oleh Bani Abbas mereka dianggap sebagai hamba. Sistem perbudakan ini telah mempertinggi pengaruh bangsa Persia dan Turki. Kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki. Posisi ini kemudian direbut oleh Bani Buwayhi, bangsa Persia, pada periode ketiga dan selanjutnya beralih pada Bani Seljuk pada periode keempat. Yang kedua, faktor kemerosotan ekonomi. Khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersama kemunduran pimpinan politik.
Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari dana yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Pertambahan dana yang besar diperoleh antara lain dari Al-Kharaj, semacam pajak bumi hasil bumi. Setelah Khalifah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun, sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan makin menyempitnya wilayah kekuasaan. Banyak terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat. Diperingankannya pajak dan banyak dinasti-dinasti kecil yang menyebabkan banyak dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti kepada pemerintahan pusat. Kondisi politik yang tidak stabil ini menyebabkan perekonomian negara morat-marit dan sebaliknya kondisi ekonomi yang buruk melemahkan kekuatan politik dinasti Abbasiyah ini. Yang ketiga, karena faktor konflik keagamaan. Konflik yang dilatar belakangi agama tidak terbatas pada konflik antara Muslim dan Zindik atau Ahlus Sunnah dengan Syiah saja, tapi juga antara aliran dalam Islam. Mu'tazilah yang cenderung rasional dituduh sebagai pembuat bid'ah oleh golongan salaf. Aliran Mu'tazilah bangkit kembali pada dinasti Buwaihi dengan didukung penguasa aliran Asy'ariyah tumbuh subur dan berjaya. Yang keempat, ancaman dari luar. Apa yang disebut di atas adalah faktor-faktor internal. Di samping itu ada pula faktor-faktor eksternal yang menyebabkan Khilafah Abbasiyah dan akhirnya hancur. Yang pertama karena faktor perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode yang menelan banyak korban. Yang kedua, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam sebagaimana telah disebutkan. Orang-orang Kristen Eropa terpanggil untuk ikut berperang setelah Paus Urbanus II pada tahun 1088 sampai 1099 Masehi mengeluarkan fatwanya. Perang salib itu juga membakar perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Namun, antara komunitas-komunitas Kristen Timur, hanya Armenia dan Monorit Lebanon yang tertarik dengan perang salib dan melibatkan diri dalam perang salib itu. Pengaruh salib juga terlihat dalam penyerbuan tentara Mongol. Sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen Nestorian. Gereja-gereja Kristen berasosiasi dengan orang-orang Mongol yang anti-Islam itu dan bersikeras di kantong-kantong ahli kitab. Yang pada gilirannya kekuasaan Abbasiyah berhasil dihancurkan oleh tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi. Dengan demikian maka berakhirlah kekuasaan Bani Abbasiyah. Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara masa kekuasaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama bahwa pada masa Bani Umayyah, dinasti Umayyah sangat bersifat Arab oriented. Artinya dalam segala hal para pejabatnya berasal dari keturunan Arab. Murni. Begitu pula corak peradaban yang dihasilkan pada dinasti ini. Sementara pada masa Bani Abbasiyah, di samping bersifat Arab murni, juga sedikit banyak telah terpengaruh dengan corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, dan Turki. Kemudian masa dinasti Umayyah
lebih mengedepankan perluasan wilayah dan benteng-benteng pertahanan pemerintahan pada bidang militer. Sedangkan masa dinasti Abbasiyah lebih menonjolkan pemerintahnya dari segi perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Selanjutnya, pada masa Bani Umayyah, kemajuan yang dicapai baru berkembang pada bidang-bidang ilmu keagamaan seperti tafsir, hadis, fikih, dan kalam. Sementara pada masa Bani Abbasiyah, selain bidang-bidang ilmu keagamaan juga berkembang ilmu pengetahuan dan ilmu sains yang melahirkan tokoh-tokoh yang terkenal sampai saat ini. Demikian sejarah perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah dan Bani Abbasiyah, di mana telah terjadi fase-fase, baik fase pertumbuhan, perkembangan, dan kemunduran yang dialami oleh berbagai faktor, baik faktor internal karena terjadinya perebutan kekuasaan antar anggota keluarga, merosotnya moralitas para pemimpinnya, dan terjadinya perpecahan di kalangan anggota keluarga, perpecahan di kalangan umat Islam karena terjadinya aliran-aliran dan sebagainya. Sementara faktor dari luar, adanya pengaruh dari luar, adanya ekspansi yang dilakukan oleh orang-orang dari luar yang pada akhirnya berhasil menentukan kekuasaan dinasti Abbasiyah yang dilakukan oleh tentara Mongol. Demikian sejarah dinasti Umayyah dan Abbasiyah ini agar bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk dapat mengambil pelajaran bahwa kekuasaan akan selalu datang dan bergilir dalam setiap masa, tergantung dengan pemimpin yang memimpin, sejauh mana dia bisa mengembangkan kepemimpinan dengan baik, bisa memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam negerinya, maka akan bisa membawa kemajuan bagi pemerintahannya. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.